kita ini selain online, offline, dan pesertanya lumayan banyak nih. Bisa Bapak Ibu lihat di tempatnya Pak Burhan, itu Pak Burhan tuh yang memperlihatkan. Di kamera saya juga bisa kelihatan ini satu-satu ya. Nah itu dia. Itu dia. Jadi lumayan banyak yang hadir Pak Bu sekalian. Dia di belakang sana ada Pak Burhan, ada Ayahanda, ada Ustadz Safi. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena hari ini kebetulan juga Ustadz kita, Ustadz Zena, Ustadz Safi hadir bersama kita, maka pada malam hari ini kita akan persilakan kepada beliau nantinya untuk memandu kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat 241 sampai 245. 241 sampai 245. Maka Bapak Ibu yang ingin membaca sendiri kitab sucinya atau mushafnya, dipersilakan membuka Al-Qur'annya atau kitab sucinya surat Al-Baqarah ayatnya 241 dan 200 sampai 245. Jemaah sekalian, sebelum kita persilakan kepada Ustaz Zuna, Ustaz Safi Saleh, kita minta kepada Bapak Ibu yang HP-nya atau yang handphonenya menyala mikrofonnya supaya dimatiin. Biar tidak flashback, biar tidak feedback. Ya, biar tidak feedback. Karena kalau ada menyala yang lain akan terjadi feedback dan mengganggu suara di tempat lain. Dan Bapak Ibu sekalian, biasanya Ustadz kita, Ustaz Zuna, Ustaz Safi Saleh, membacakan kepada kita Al-Quran di rumahnya. Maka pada hari ini kita persilakan beliau untuk hadir di tempat ini, di di layar kita ini, untuk membacakan kepada kita ayat suci Al-Quran. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk ke screen. Seraya mempersilakan kepada Ustaz Zuna, Ustaz Safi Saleh, untuk membacakan kepada kita ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 241 sampai 245. Pada Ustaz Zuna, dipersilakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tayyibin al-tahirin al-ma'sumin. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam yang penuh barakah dan sungguh bahagia ini kita bisa bersama, kita bisa berkumpul bersama untuk meneruskan acara pengajian kita seperti biasa. Cuma pada malam ini khususnya Ana dan juga keluarga kita di Singapura, utamanya juga sahibul bait Ahi Haji Syaban, Zaujah dan semua keluarga, dan kita semua ikhwan akhwat di Singapura khususnya, kita sangat berterima kasih dan sangat berbahagia pada malam ini karena kita dikunjungi, diziarahi oleh Ustaz dan juga rombongannya. Walaupun agak kecil rombongannya, kita doakan mudah-mudahan di waktu-waktu mendatang rombongannya akan lebih besar lagi. Amin. Dan sekali lagi kami mengalung-alungkan dan mengucapkan jutaan terima kasih pada Ustaz dan rombongan yang dapat berkumpul bersama-sama kita di Singapura ketika ini malam ini insyaAllah.
Dan mari kita sama-sama meneruskan bacaan Al-Quranul Karim seperti biasa, dan kita mulakan dengan salawat ala Nabi wa alih. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad Allah ali Muhammad. salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللمطلقات متاع بالمعروف وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألم تر إلى الذين وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ثم إن الله لذو على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا في
يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض ويضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون والله يقبض ويمد وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dimanapun berada, kita haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ustaz Safi Saleh dari Singapura yang telah membacakan tadi langsung kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan keluarganya terberkahi. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang ikut membaca Al-Quran tadinya, semoga Allah SWT menjadikan bacaan Bapak Ibu sekalian sebagai caranya Allah mensucikan lisan kita, tenggorokan kita sampai kepada kalbu kita. Karena kertas biasa saja, sama kertasnya dipakai untuk membuat surat kabar, tapi ketika digunakan untuk menuliskan ayat-ayat Allah, maka kertas itu dianggap kertas yang suci. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, lidahnya, lisannya, bibirnya sama saja dengan orang lain. Tapi ketika itu dipakai untuk membacakan ayat-ayat Allah SWT, tentu Allah SWT memperlakukan kita seperti kertas yang padanya dituliskan ayat-ayat Allah SWT. Kita teruskan surat Al-Baqarah kita. Surat yang kedua. Al-Baqarah ini artinya sapi betina. Turunnya surat ini adalah di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 286 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai ayat 245. 245 berarti tinggal 41 ayat lagi. Dan tema pembahasan kita yang kita dengarkan tadi ada dua. Yang pertama adalah meneruskan tentang pernikahan, perceraian. Terus yang kedua berbicara tentang perang. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian, kebetulan sekali bahwa kita sekarang ada perang di Timur Tengah, yaitu Palestina melawan Israel.
Maka nanti ada salah satu video juga yang kita angkat berkenaan dengan background ini. Jadi entah kenapa, Al-Quran kita selalu berjumpa dengan kejadian-kejadian. Dan ini menunjukkan bahwa kalau kita bahas Al-Quran, pasti ada saja sesuai dengan kejadian. Ada yang sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Tidak kita atur-atur, ada ayat yang berbicara tentang perang pada malam hari ini. Bahkan ada ayat yang berbicara nanti tentang orang-orang yang beribu-ribu keluar dari negerinya karena takut kematian. Nanti kita akan berjumpa di dalam ayat ini. Mari kita jemaah sekalian masuk pada ayat terakhir yang kita baca, yaitu berkenaan dengan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Yang pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan menunggu selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari sebelum bisa memutuskan tentang perjalanan hidupnya selanjutnya. Ini ayat kita terakhir. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja, dan orang-orang yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri, wasiatan li azwajihim, sebagai perlindungan kepada istri yang ditinggalkannya harus sebaiknya memberikan wasiat. Bahkan kalau kita lihat di sini adalah harus memberikan wasiat. Wasiatan li azwajihim, untuk kepentingan istri yang ditinggalkannya, mataan ila haul, supaya diberikan mata jaminan hidup sampai 1 tahun, gairah ikhraj, tanpa mereka harus diusir atau dikeluarkan dari rumah tersebut. Dan kita sudah bahas, adakah orang yang keluar dari rumahnya? Tentu saja ada, terutama bagi mereka yang tidak punya anak laki-laki. Ketika tidak punya anak laki-laki, maka saudara suami yang meninggal itu tentu punya hak di sana. Sehingga kemudian bisa saja timbul ada dari pihak keluarga laki-laki yang menginginkan rumah itu dijual secepatnya untuk dibagi warisan. Nah, berdasarkan ayat inilah dikatakan sedapat mungkin menunggu 1 tahun untuk memberikan kesempatan kepada istri atau mantan istri tersebut untuk menata kehidupannya kembali. Jadi katakan di sini, berikanlah jaminan kepada mereka ilal haul untuk 1 tahun, gairah ikhraj, tidak boleh disuruh keluar dari rumah. Artinya bahwa berdasarkan ayat ini bahwa rumah yang ditinggalkan merupakan warisan hanya sebaiknya dijual atau dibagi setelah 1 tahun. Berdasarkan itu. Jadi tadi sudah lengkap, masa berkabungnya wanita yang ditinggal suaminya adalah 4 bulan 10 hari, sedangkan masa untuk tinggal tenang di rumahnya sebelum rumah itu dijual adalah selama 1 tahun. Fa'in kharajna fala junaha alaikum, kecuali kalau yang bersangkutan ingin keluar sendiri atau ingin menjual rumah itu. Fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Wallahu azizun hakim. Kalau mereka yang menginginkan maka silakan. Allah SWT Maha Mulia, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Ayat baru ini kembali bicara tentang mataan, yaitu sesuatu yang menyenangkan. Ya, semacam hadiah kepada istri yang ditinggalkan atau diceraikan. Allah mengatakan walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Walil mutallaqati, bagi wanita-wanita yang ditalak atau diceraikan oleh suaminya, maka dia berhak mendapatkan mata'un. Mata di sini adalah hal-hal yang bisa mendatangkan kesenangan. Bil ma'ruf, kata-kata kesenangan di sini paling tidak yang bisa memberikan jaminan atas kehidupan dia. Kita sudah bahas sebelumnya, suami yang menceraikan istri yang memberikan mata mut'ah ini tergantung kepada kemampuan suaminya. Kalau suaminya mampu, ya memberikan banyak. Kalau suaminya kurang mampu, memberikan sesuai dengan kemampuannya. Tapi intinya berdasarkan ayat ini harus ada mata'un bil ma'ruf, hakkan alal muttaqin. Ini dikatakan berkali-kali dalam ayat Al-Quran. Kalau Bapak Ibu mengikuti pembahasan kita sebelumnya, kata-kata mata dalam pengertian hadiah di sini itu disebutkan beberapa kali sebelumnya. Bahwa sebaiknya suami yang menceraikan istrinya atau berpisah dengan istrinya itu memberikan hadiah dalam bentuk mata'un dengan cara yang baik, hakkan alal muttaqin, sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau dia merasa bertakwa atau tanda bertakwa adalah
memberikan mut'ah ataukah kesenangan. Mut'ah itu sesuatu yang menyenangkan. Siapa yang tidak memberikan padahal dia mampu, berarti yang bersangkutan masih terikat hatinya dengan dunia. Karena di beberapa ayat dikatakan bahwa yang namanya kehidupan dunia adalah mata'un ilahin. Ini adalah merupakan kesenangan sampai waktu tertentu saja. Mata'un ilahin. Kita misalnya bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah kita lihat sebelumnya ini ada disebutkan kata-kata mata. Di pembahasan sebelumnya ini ayat 236, itu kata-kata mata'un itu disebutkan 2 kali. La junaha alaikum in talaqatumin nisa ma lam tamassuhun aw tafridu lahun faridatan. Apa yang harus diberikan? Wa matti'uhunna. Berikanlah hadiah kepada mereka. Alal musi'i qadaruhu, bagi yang sanggup memberikan sesuai dengan kesanggupannya. Walal muqtiri qadaruhu, yang kemampuannya terbatas, ia memberikan sesuai dengan kemampuannya yang terbatas. Baru kemudian muncul lagi mata'an bil ma'ruf. Itu sebagai mata' bil ma'ruf ditutup dengan hakkan alal muslimin. Hakkan alal muslimin, kalau yang baru sekarang adalah hakkan alal muttaqin. Bapak lihat ayat 241 ini adalah hakkan alal muttaqin, sedangkan yang di atas tadi adalah hakkan alal muslimin. Sama. Bedanya adalah pada al-muttaqin dan al-muslimin, tapi sama. Hakkan alal muttaqin di ayat sebelumnya dan hakkan alal muslimin pada 236. Di 231 itu adalah hakkan alal muttaqin, di 236 adalah hakkan alal muslimin. Jadi artinya apa Bapak Ibu jemaah sekalian, ini kan kita lihat dengan jelas bagaimana Al-Qur'an memberikan perlindungan kepada wanita sebetulnya. Kalau kita lihat di sini. Ya. Karena tujuannya tadi adalah memberikan jaminan hidup kepada wanita tersebut, paling tidak dalam 1 tahun mereka tidak terlunta-lunta, karena biasanya wanita yang ditinggal suaminya kan tentu cukup lama berduka, maka kemudian mereka butuh waktu untuk menata kembali kehidupannya. Kita bisa lihat juga di dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran ini 185 berkenaan dengan mata tadi. Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin, setiap jiwa, za'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Artinya setiap kita pasti akan mati, cepat atau lambat. Jangankan kita, para kekasih Allah pun mati meninggal dunia. Rasul kita, semuanya meninggal dunia. Para rasul dan para nabi. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati. Dan ketahuilah bahwasanya setiap kita meninggal, tuwafauna pasti akan diberikan ujurakum, imbalan atas perbuatan kalian di dunia, di mana diberikan yaumal qiyamati, pada hari kiamat nantinya. Maka apa sebetulnya yang paling berbahagia bagi manusia nanti di akhirat? Berdasarkan ayat ini, faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faza. Jadi keberuntungannya sesungguhnya ialah siapa saja yang dijauhkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam jannah surga, faqad faza, itulah orang yang beruntung. Jadi berdasarkan ayat ini Pak Bu sekalian, yang kita kejar semuanya dalam kehidupan dunia ini dengan segala apa yang ada pada diri kita, mulai daripada harta kita, tubuh kita yang sehat, pikiran kita, ilmu pengetahuan kita, apa saja yang ada pada diri kita, semuanya dijadikan sebagai investasi untuk kehidupan kita di akhirat, dan keberuntungan yang sesungguhnya adalah ketika kita terbebas dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Siapa? Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dialah yang beruntung. Di tempat lain dikatakan faqad faza fauzan azima, di tempat lain. Setelah itu jemaah sekalian, di penutup ayat ini Allah mengatakan jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia ini. Kata-kata tertipu di sini bukan berarti kita tidak cari dunia, tetapi kita mencari dunia untuk kita jadikan sebagai modal tadi, investasi untuk akhirat. Maka Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali sebagai mata'ul ghurur. Nah, muncul di sini kata-kata mata yang artinya sesuatu yang mendatangkan kesenangan dalam kehidupan dunia kita. Allah mengatakan bahwa kehidupan dunia ini tiada lain daripada mata'ul ghurur. Artinya apa yang bisa kita tangkap kaitannya dengan surat Al-Baqarah? Yang pertama bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya tapi tidak memberikan mut'ah tadi ataukah yang menyenangkan, hadiah, gift, maka kemudian dianggap tertipu oleh dunia. Kenapa? Karena dia meninggalkan syariat demi memelihara dunianya. Atau yang kedua, bagi pihak perempuan juga. Bagi pihak perempuan yang juga bertakwa dan muhsinah, maka otomatis si mas Kaisar Bahagia tidak terlalu mempermasalahkan masalah ini juga. Nah, kalau pihak suami bertakwa, pihak istri juga bertakwa, ataukah sama-sama muhsin, lalu kemudian sukarela mereka bercerai, maka ini tidak menimbulkan masalah. Tidak akan menimbulkan tuntutan-tuntutan yang sifatnya mata tadi. Karena dari pihak suami akan memberikan itu sesuai dengan kemampuannya, dari pihak istri tidak menuntut itu. Kenapa? Karena dua-duanya berpikir bahwa apapun yang sifatnya dalam kehidupan dunia ini, itu adalah mata'ul ghurur. Kesenangan yang bisa menipu kita. Apa artinya kesenangan yang menipu kita? Kesenangan yang kalau kita meninggalkan ajaran Tuhan, demi itu ya tertipu namanya. Karena ajaran Tuhan, ajaran Allah dalam bentuk syariat, ibadah, itu jauh lebih mulia daripada benda-benda dalam kehidupan dunia ini. Jadi siapa saja yang tertipu, yang memperkarakan ini, maka dianggap tertipu oleh kehidupan dunia. Kita teruskan tadi surat Al-Baqarah tadi ayat 241. Jadi itulah dua kata dalam Al-Quran, haqqan alal muttaqin, dan sebelumnya adalah haqqan alal muhsinin. Sekarang kita masuk pada ayat berikutnya. Bapak Ibu jemaah sekalian, yang namanya suami istri itu kita bikinkan ilustrasi di sini. Ya, hubungannya itu adalah hubungan yang tidak dimotivasi oleh hal-hal yang sifatnya benda, materi. Kita ulangi lagi bahwa yang sifatnya benda materi itu perlu, tapi keperluan itu bersifat pendukung saja, bukan utama. Lalu apa utamanya dalam pernikahan? Yaitu pernikahan hendaknya menjadi wahana, menjadi alat, menjadi tools untuk menyalakan lampu akal pikiran pada kedua belah pihak, sehingga pernikahan itu adalah semacam generator, pembangkit listrik untuk menyalakan lampu pada kedua belah pihak. Maka kita lihat ilustrasinya seperti ini karena ayatnya berkata seperti ini. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Jadi ini adalah 242 ini adalah akhir daripada cerita tentang pernikahan. Mulai daripada di atas, Bapak Ibu sekalian kalau ikuti dari awal, cerita pernikahan ini mulai daripada 221, masih ingat Bapak sekalian. Jadi kita mulai dari 221 tentang memilih pasangan, 222, 223 sampai sekarang ini. Jadi 221 sampai 242 berarti sekitar 21 ayat. 21 ayat berbicara tentang pernikahan, termasuk penyusuan dibicarakan, membesarkan anak dibicarakan. Jadi mulai dari pernikahan, hubungan suami istri, sampai kepada membesarkan anak, sampai saat hasilnya terjadi perceraian. Dan perceraian juga dua macam dibicarakan. Perceraian karena tidak sepaham untuk berlanjut, atau perceraian karena kematian salah seorang di antara mereka. Jadi luar biasa Al-Quran, lengkap sedemikian rupa. Nah, setelah semuanya selesai, dari ayat 221, ditutup dengan ayat 242, coba Bapak Ibu lihat ayatnya dengan baik. Ya. Kadzalika yubayyinullahu lakum. Begitulah Allah menjelaskan ayatnya kepada kalian. Jadi dipertegaskan di sini kepada kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayat-ayatnya. Untuk apa Bapak sekalian? La'allakum taqilun. Ujung-ujungnya adalah agar kalian menjalankan akal pikirannya. Jadi Bapak bisa lihat bahwa dalam agama itu tujuan syariat dan agama itu adalah justru untuk menyalakan akal pikiran kita. Karena akal pikiran ini adalah lampu dalam jiwa kita. Jadi kalau ada yang berkata, kalau beragama jangan pakai akal, ini bertentangan dengan ayat-ayat seperti ini.
Ini jelas-jelas dikatakan kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum taqilun. Begitulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya. Mudah-mudahan kalian dengan ayat-ayat itu kalian menggunakan akal. La'allakum taqilun. Dengan demikian inti daripada agama Islam kita, bahkan iman kita adalah akal pikiran. Coba kita lihat surat Yunus, ya, surat 10 ayatnya 100. Ya, kita bisa lihat surat Yunus ayat 100 ya. Ayatnya 100. Ini dia. Allah berfirman, "Wa ma kana li nafsin." Wa ma kana li nafsin. Dan tidak mungkinlah satu orang itu atau seseorang itu untuk beriman illa kecuali biidznillah atas izin Allah. Jadi tidak mungkin seseorang itu beriman kecuali atas izin Allah. Kalau kita membaca ayat ini sampai di sini, kita bisa salah paham. Menganggap bahwa beriman dan tidak berimannya seseorang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau beriman dan tidak berimannya seseorang sudah ditentukan oleh Allah, tentu perutusan Nabi dan Rasul menjadi tidak bermakna. Tidak ada gunanya, sudah ditentukan. Ya. Tidak ada gunanya Nabi datang kalau sudah ditentukan, dia pasti kafir. Ya. Dan kalau itu cara berpikir kita, inilah yang disebut dengan Jabariyah. Jadi artinya apa Jabariyah? Kita semuanya ini hanya terpaksa melakoni nasib takdir yang telah Allah tetapkan bagi kita. Dan kalau ini kita terima, ini menjadi fatal. Jadi kalau saya menjadi pencuri, tidak ada yang salah. Kenapa? Ya Tuhan sudah tentukan saya jadi pencuri. Dan kalau kita terima ini, bahkan Fir'aun pun akan masuk surga. Kenapa? Karena Fir'aun itu hanya menjalankan ketentuan Tuhan pada dirinya untuk menjadi Fir'aun yang menjadi sebab datangnya Musa. Nah, kalau ini terjadi jemaah sekalian berbahagia, kan nggak ada lagi gunanya agama. Ya. Dengan demikian, ayat ini tidak boleh dipotong sampai di sini. Harus dibaca sampai selesai satu ayat. Ya. Bapak bisa lihat satu ayat. Jadi kita baca dari awal lagi. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladina la yaqilun. Sampai situ harus baca. Jadi dibaca terus wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladina la yaqilun. Kita baca langsung dari atas, jangan berhenti. Dan tidaklah pantas bagi seseorang itu untuk beriman kecuali dengan izin Allah. Nah, pertanyaan izin Allah itu melalui apa? Wa yaj'alur rijsa, dan Allah akan menimpakan ar-rijs. Rijs itu bisa diartikan kutukan. Rijs itu diartikan kotoran hati. Rijs itu bisa diartikan sebagai tirai hijab alal ladina kepada orang-orang yang layak itu. Jadi akal itu akan menghilangkan rijs. Jadi orang yang berakal dengan sempurna harusnya rijsnya tidak ada. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladina la yaqilun. Karena Allah mengatakan Allah akan memberikan rijs, bisa bermakna siksaan, bisa bermakna kutukan, bisa bermakna azab kalau orang itu tidak menggunakan akalnya. Jadi rijs ini bisa kita artikan apa saja, tapi selalu maknanya negatif. Dan negatif ini akan ditimpakan kepada siapa? Alladzina la yaqilun. Kepada orang yang tidak menggunakan akal. Pertanyaannya Bapak Ibu semuanya, adakah orang yang tidak terkena rijs dalam hidupnya? Kita harus jujur, kita semuanya ini pada tingkat tertentu sebetulnya kita dapat rijs. Kenapa? Karena tidak semua tindakan kita, tidak semua perbuatan kita itu kan sesuai dengan akal. Buktinya kita biasa merasakan salah mengambil keputusan. Setelah berjalan beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun, baru kita sadar ternyata keputusan saya tahun lalu itu salah, begitu. Jadi artinya pada saat itu tidak sejalan dengan akal sehat. Kembali lagi pertanyaannya, adakah orang dalam kehidupan ini yang tidak pernah tertimpa rijs dalam kehidupannya? Jemaah sekalian, ada pepatah yang mengatakan al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Ini pernyataan ada benarnya tetapi berbahaya. Apa sebabnya jemaah sekalian?
Ini kan ayat berarti menunjukkan kita memberikan pembenaran kalau orang melakukan kesalahan dan lupa. Kenapa kita katakan ada benarnya? Memang kita biasa lupa. Tetapi terkadang kita menjustifikasi kesalahan kita. Saya kita melakukan kesalahan, menipu orang dan sebagainya, dan dengan berlindung dengan kata-kata, ya maklum, saya kan manusia biasa. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Gitu. Padahal sebetulnya sengaja lupa, begitu, sengaja salah. Tentu yang dianggap bukan tanggung jawab, bukan masalah kalau semuanya karena tidak sengaja lupa, tidak sengaja salah. Tapi kalau jelas-jelas sengaja lupa, sengaja salah, kan ada orang sengaja lupa. Misalnya utang, pura-pura lupa utangnya, begitu kan, mungkin sengaja lupa, begitu. Ya, jadi sengaja lupa, sengaja salah, tentu itu tidak berlaku di sini. Kembali lagi pertanyaan tadi, adakah orang dalam kehidupan dunia ini yang tidak terkena rijas dalam kehidupannya? Jawabannya ada, dan banyak. Siapa itu? Al-Quran menyebutkan di dalam surat 33 ayat 33. Pasti di sana ada kata rijas. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijas. Itu sama tulisannya. Bapak bisa lihat surat 3333 ya. Kita bisa lihat di sini. Itu rijasnya sama persis. Ya 3333 ya. Jadi yang tidak ada Quran bisa bisa lihat di layar handphonenya. Saya sudah bacakan. Bukakan. Nah, kita ambil yang bagian terakhir saja. Innama yuridullah. Hanya saja, cuma saja, Allah yuriduna berkehendak untuk yudhiba, menghilangkan angkum dari kalian. Ar-rijas itu sama tulisannya Pak Ustaz. Rijas di situ dengan surat Yunus tadi sama persis ini. Sama-sama juga pakai alif lam ma'rifah. Sama-sama tadi. Wa yaj'alur rijsa. Di sini juga ar-rijsa juga sama-sama juga di fathah, ya. Jadi sama-sama juga maf'ul bi namanya. Ya, sama-sama dinasab. Tanda nasabnya fathah. Nah, jadi sama persis. Yunus juga tadi begitu, wa yaj'alur rijsa juga. Ya, sama, tidak ada bedanya. Jadi coba lihat, sama-sama alif lam, sama-sama rijsa, ya. Jadi Allah menjelaskan bahwa ada orang yang tidak tertimpa rijas sama sekali. Maknanya ada orang yang tidak pernah salah di dalam kata-kata dan perbuatannya. Apa patokannya salah? Akal pikiran, begitu tadi Pak sekalian. Kalau kita mengatakan apa yang dikatakan salah, ya patokannya akal pikiran. Ya, kalau tidak ada patokannya, atas dasar apa kita menyebut salah atau benar sesuatu? Jadi kalau kita mengatakan salah benar, harus ada parameter, harus ada patokan, harus ada tolok ukur namanya. Ya. Tolok ukur itu bagi manusia adalah akal pikiran. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan bahwa ahlul bait itu tidak ada rijas pada dirinya, kan berarti seluruh tindakan, perbuatan, dan kata-kata orang-orang yang Allah jamin sebagai ahlul bait dalam ayat ini, itu adalah tidak mungkin salah berdasarkan akal. Jadi kalau ada yang mengatakan, kan Imam Hussein sudah dinasihati. Nah, misalnya, pantaskah orang yang menggunakan akal sehatnya dengan benar dinasihati? Tidak kan? Kalau logika nasihat, yang dinasihati itu orang yang akan salah. Ya, misalnya kita lihat di depan melanggar, ada tanda larangan masuk. Itu kita peringatkan, jangan kau masuk di situ, itu ada tanda larangan. Itu cocok tuh. Tapi orang sudah benar diperingati kan tidak cocok. Yang diperingati itu orang yang salah. Kan ada yang mengatakan, wah kesalahan Imam Hussein terbunuh di Karbala itu kesalahan dia sendiri. Kenapa? Sudah banyak mengingatkannya di Mekah, kamu jangan ke sana. Nah pertanyaannya cuma sekali, kalau kita terima ayat ini bahwa di dalamnya termasuk Imam Hussein, berarti perbuatan-perbuatannya itu pasti sejalan dengan akal sehat. Tidak mungkin ada cacatnya, tidak mungkin ada rijasnya. Sehingga logiknya adalah yang menasihati itulah yang salah. Sederhana Pak cara berpikirnya. Yang menasihati kan salah. Karena ayat ini mengatakan innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Bahkan tidak cukup dengan yudhiba ankum rijsa. Bahkan ada kata-kata wa yutahhirakum tathira. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, sampai ahlal bait pun sudah cukup. Secara bahasa, makna juga sampai ahlul bait sudah cukup.
Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Sudah cukup. Karena sudah kita bisa pahami dari surat Yunus ayat 100 tadi. Hanya saja Allah berkehendak untuk menghilangkan ar-rijs, kutukan, kotoran, hijab, tirai di dalam diri kamu wahai ahlul bait. Sudah cukup. Tetapi jemaah sekalian, Allah tahu bahwa sampai sejelas ini pun masih ada yang memperkarakannya, maka ditambah dengan wa yutahhirakum tathhira. Dan disucikan dengan sesuci-sucinya. Intinya Bapak sekalian, kembali tadi kepada surat Al-Baqarah, bahwa agama kita, ibadah kita, syariat kita tidak bisa kita pahami hanya berhenti sebagai sebuah ritual belaka saja. Ya. Ritual-ritual kita yang namanya ritual itu amalan yang dilakukan berulang-ulang seperti sholat 5 waktu, puasa setiap Ramadan, berzikir-zikir, itu namanya ritual. Jadi ritual itu adalah amalan-amalan yang dilakukan secara berulang-ulang. Sholat kan berulang-ulang setiap hari. Berzikir berulang-ulang setiap hari. Puasa berulang-ulang setiap tahun. Ini namanya ritual. Nah, tujuan daripada ritual-ritual seperti ini adalah untuk membangkitkan, mengaktifkan, mendorong kita untuk memberlakukan akal sehat kita. Kalau berdasarkan tadi, penutup daripada ayat berbicara tentang pernikahan. Karena ditutup tadi dengan kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Begitulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya la'allakum ta'qilun, dan kita sudah melihat betapa banyak ayat dalam Al-Qur'an menggunakan kata seperti ini. Sebelum kita pindah, kita simpulkan lagi bahwasanya sering sekali di masyarakat kita ada yang berkata, kalau kita beragama tidak boleh pakai akal. Kalau kita baca Quran tidak boleh pakai akal. Siapa yang baca Al-Quran pakai akal namanya pakai ra'yu. Kita tanya balik, kalau kita beragama tidak pakai akal, terus pakai apa dong? Kan manusia kan modalnya cuma 2. Kalau tidak pakai akal, ya pakai dengkul. Benar Pak sekalian? Kalau tidak pakai akal, pakai dengkul. Ya. Jadi kalau kita dilarang pakai akal, berarti disuruh pakai dengkul. Kalau kita beragama pakai dengkul, inilah yang menyebabkan kita sering sekali tertipu oleh kekuatan-kekuatan besar yang ingin menghancurkan kita. Ya. Bayangkan Pak Bus Kaiser bahagia. Kasus Palestina sekarang menjelaskan kepada kita bahwa mempertentangkan Sunni Syiah selama ini seakan-akan bermusuh-musuhan, ternyata agenda mereka. Sekarang setelah Hamas jelas-jelas datang bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran, ya Pak Amir Abdullahian, dan juga Rahbar berbicara tentang dukungannya kepada Iran, dan juga Hamas sendiri mengakui betapa besarnya bantuan Iran kepada mereka. Nah sekarang kelompok-kelompok kekuatan besar yang jahat ini mengatakan Hamas itu Syiah dan karenanya tidak boleh dibantu karena Syiah itu kafir. Siapa yang membantu orang kafir, dia termasuk orang kafir juga. Itu fatal nih Pak sekalian. Ya. Kalau ini kita lakukan artinya apa? Ini pendapat lebih jahat daripada Israel sendiri. Kenapa? Karena kita dibiarkan menjadi penonton atas pembantaian demi pembantaian, pembunuhan demi pembunuhan terhadap anak-anak, orang tua, dan wanita-wanita. Dan kita mensoraki mereka, rasain, kamu kan tersesat. Gitu. Bayangkan Pak Ustaz, ini fatal sekali. Kenapa? Ya karena tidak menggunakan akal. Makanya ada yang mengatakan hati-hati membaca Al-Quran. Tidak boleh pakai akal. Kenapa? Karena ada yang ingin memanfaatkan kebodohan kita. Banyak orang menginginkan kita umat Islam ini jangan pakai akal, cukup pakai dengkul saja. Selanjutnya, coba kita nonton dulu informasi. Ini adalah video ketika airportnya Tel Aviv diserang. Bandara teraman di dunia mendapatkan serangan roket pada Minggu 8 Oktober 2023. Terkait serangan tersebut, sayap militer Hamas Brigade Izzeddin Al-Qassam mengaku bertanggung jawab. Hal itu diungkapkan Brigade Al-Qassam pada Senin 9 Oktober 2023. Cobalah Bapak saya lihat ini Menurut Brigade Al-Qassam, beritanya ketika ketika airport Tel Aviv diserang, orang berlarian ketakutan. Di Gaza.
Brigade Al-Quds juga mengatakan dalam Orang Arab pengumumannya, dengan orang Tel Yakob, Aviv orang dan Askelon menjadi sasaran roket. Sementara itu, militer Israel mengumumkan sirine telah dibunyikan di wilayah tengah negara itu, termasuk kreator Tel Aviv. Diketahui sebelumnya, Hamas meluncurkan serangan roket ke Bandara Internasional Ben Gurion, di mana bandara tersebut merupakan bandara sipil yang memiliki pengamanan paling ketat di dunia. Selain itu, bandara tersebut juga dikenal sebagai satu-satunya bandara internasional di Israel. Sehingga apabila bandara tersebut tidak ada, maka jalur transportasi udara dari dan ke Israel akan terputus. Adapun saat serangan dari Hamas berlangsung, suara sirine terdengar menggema di seluruh bandara. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti apakah serangan tersebut menimbulkan korban jiwa atau tidak. Coba Bapak Ibu sekalian setelah mendengarkan tadi berita tadi baru membaca ayat ini. Kita menyaksikan Al-Quran itu luar biasa. Turun 1400 tahun yang lalu, bahkan peristiwa yang sangat partikular, yang sangat khusus, seperti tadi dibicarakan di sini. Allah berfirman, alam taro, apakah engkau tidak melihat, memperhatikan, ilal ladina kepada orang-orang yang kharaju min diyarihim, ketika mereka pada keluar dari negara mereka, dari rumah-rumah mereka, wahum ulufun, pada mereka itu ribuan orang. Ulufun itu ribuan orang, artinya mereka penduduknya banyak, Hamas masih sedikit. Ya. Apa sebabnya? Hadar umat, karena mereka takut mati. Makanya Pak sekalian, kalau Bapak Ibu mendengarkan Netanyahu atau pihak Israel mengatakan, kami minta kepada Hamas atau Gaza bagian utara digosongkan. Ya. Karena kami akan menghancurkannya dan akan masuk darat melalui sana. Nah, itu mah gertak sambal. Mana buktinya? Bapak baca berita 2 hari yang lalu, dia masuk darat kan langsung mundur lari ketakutan. Begitu masuk, ya bulldozer duluan karena dia ingin menghancurkan. Di belakangnya tank-tank Markava itu, begitu masuk baru beberapa puluh meter, Hamas keluar, sikat semuanya, mereka masuk dengan tank, kembali ke perbatasan mereka dengan jalan kaki, ya, lari. Kenapa? Karena tank itu dihancurkan. Jadi nggak benar, Bos. Kenapa? Mereka orang takut mati. Mereka ini yang disebut dengan tentara cadangan sekalipun adalah orang-orang direkrut dengan bayaran. Yang namanya orang direkrut dengan bayaran, pikirannya adalah dapat gaji. Supaya nanti gajinya ada, pergi ke diskotik. Nah, kira-kira, Bos. Jadi pikirannya bersenang-senang. Nanti kalau gajinya sudah keluar, pergi diskotik, minum-minum. Oh gitu. Berjudi. Perempuan. Seperti itu, Bos. Gimana bisa berperan? Jadi kalau dia masuk karena ada tank, tapi begitu tanknya dihancurkan, pula reporter mantul gula. Nggak berani Pak Bos. Jadi kalau Netanyahu mengatakan kami akan masuk ke Gaza, itu omong kosong belaka saja. Dan mereka secara strategi militer tidak mungkin berani masuk. Kenapa? Kalau dia masuk ke selatan yaitu Hamas, Gaza, lalu kemudian Hezbollah masuk dari utara, artinya dia menghadapi 2 front. Dan ini tidak mungkin Pak Bos. Ya. Belum lagi dengan kalau Syria juga dari timur menyerang, dari dataran tinggi Golan. Nah, habislah sudah. Jadi ini tidak mungkin. Semuanya ini hanyalah gertak sambal saja. Persis seperti Joe Biden ketika mengirim kapal induk 2 ke sana, buktinya tidak ada buktinya. Ya. Cuma sekedar untuk menunjukkan di depan rakyatnya di Amerika bahwa saya Joe Biden pantas dipilih nanti pada pemilihan berikutnya. Kamu pemilih itu? Ini semuanya hanya kepentingan politik belaka saja, bukan duniawi lagi. Tidak ada kepentingan untuk bela Israel di sana. Ya. Jadi jemaat sekalian berbahagia, inilah menunjukkan ayat ini. Apakah engkau belum melihat orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka, dan mereka itu ribuan orang, ayat disebutkan ribuan orang. Hazar al-maut karena mereka takut mati. Jadi ayat ini secara spesifik bisa kita berlakukan pada Israel sekarang. Artinya pada akhirnya mereka semuanya akan keluar dari Israel, beribu-ribu orang. Baru saja satu tadi roket yang jatuh di Ben Gurion tadinya itu, airportnya mereka sudah lari ketakutan pulang ke negaranya masing-masing. Karena mereka mau pendatang dari negara-negara Eropa. Apalagi kalau sudah diserang oleh Iran. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, apalagi kalau Iran nanti mau roket atau merudal instalasi nuklir. Kan kita tahu Iran itu
rahbar melarang umat Islam untuk membuat senjata pemusnah massal, termasuk senjata nuklir. Ada yang bertanya, terus gimana caranya melawan Israel yang punya senjata nuklir? Itu sudah diperkirakan dalam strategi militer bahwasanya untuk menghancurkan Israel dengan radiasi nuklir tidak perlu mengirim rudal berkepala nuklir. Terus gimana caranya? Gampang sekali. Rudal presisinya Iran cukup diluncurkan mengenai instalasi nuklir Dimona. Kan Israel itu pusat instalasi nuklirnya Israel kan Dimona namanya. Ya. Dan itu sudah berada di dalam pantauan radar Iran. Ya. Dan pernah dibuktikan beberapa tahun yang lalu, mungkin Bapak Ibu masih ingat, ketika drone Hezbollah terbang dan dia di atas Dimona kan begitu. Ya, baru sempat ditembak kita Israel dan Dimona. Nah, kenapa Hezbollah melakukan itu atas perintah Iran? Dia menunjukkan betapa rapuhnya ini negara sebetulnya. Ya. Itu cuma drone itu bagus sekali. Drone itu ya kapal-kapal kecil yang tidak ada sopirnya. Tidak ada pilotnya. Jadi bagaimana mungkin kalau misalnya rudal, dan Amerika bahkan seluruh dunia sudah menyaksikan presisi daripada rudal-rudal Iran ketika menyerang dulu Ain al-Assad di Irak waktu terbunuhnya Soleimani dan Muhandis. Ya, disikat, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya ini berada di dalam pantauan Iran. Jadi, walaupun mereka mengirim 10 kapal induk ke sana, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena semuanya berada dalam jangkauan radar rudal-rudal Iran. Ada lagi pertanyaan begini. Tapi kan itu Israel dikepung ataukah di ada namanya Iron Dome, Iron Dome ya. Yaitu kuba besi ya. Kalau secara bahasa kan kuba besi. Kok bisa Hamas bisa masuk kanunya? Rudalnya yang sederhana itu. Ini pasti ada persekongkolan, pasti ada intelijen yang dipasang Israel di Hamas dan sengaja menyerang Israel dan Israel membiarkan itu masuk. Kita jawab, ini sederhana sebetulnya, namanya Iron Dome itu, kuba besi itu, jangan bayangkan kuba besi beneran. Ya, bukan kuba besi, itu cuma istilah saja. Aslinya itu ialah di sekeliling Israel itu pada titik-titik tertentu, pada jarak-jarak tertentu di pinggirnya itu dipasangi rudal-rudal anti pesawat. Ya, buatan Amerika namanya Patriot. Kalau Rusia kan punya juga namanya S-400 Pak. Yang rajin baca berita pasti tahu. Kalau rudal anti pesawat dan anti rudalnya Rusia yang canggih itu namanya S-400. Sedangkan kalau Amerika punya namanya Patriot. Patriot itu begitu ada benda asing masuk langsung ditembak sama dia otomatis. Itu namanya Iron Dome. Tetapi kata para ahli strategi militer, apalagi Iran, mengatakan itu bisa dibuktikan bahwa itu sebetulnya gampang sekali. Yang namanya Iron Dome tadinya itu kan nembak cuma satu dua itu rudal ya. Makanya ketika Hamas menyerang masuk langsung 5.000 rudal. Karena kalau 5.000 rudal yang bisa ditangkap 1.000, yang ditangkap 1.000, itu masih ada 4.000 yang lolos masuk. Coba aja pasang misalnya pasang polisi 100, tapi kemudian demonstrannya 10.000 orang, ya polisinya kewalahan kalau gitu sekalian. Begitu juga dengan Iron Dome ini. Jadi ada rudal-rudal di sana, katakanlah 100 yang bisa menangkap, tapi kalau yang ditembakkan Hamas 5.000 langsung nggak bisa, pasti ada yang lolos masuk sekalian. Ya. Jadi dengan demikian, dengan gampang sebetulnya dipatahkan bahwa sebetulnya ini hanyalah merupakan mitos yang sengaja diciptakan oleh Israel supaya negara-negara Arab Islam itu, mayoritas Muslim itu takut. Dibuktikan oleh Hamas dan Hizbullah bahwa itu tidak efektif. Nah, jadi intinya jemaah sekalian berdasarkan ayat ini, Allah bertanya kepada kita, apakah engkau belum melihat kepada alladzina kharaju, orang-orang yang kharaju keluar min diarihim dari negeri-negeri mereka atau rumah-rumah mereka, wahum ulufun, dan mereka itu beribu-ribu orang. Kenapa dia lari? Hadaral maut, karena takut mati. Ini paling cocok dibicarakan di sana, Bapak sekalian.
Ya, hadaral maut. Kita tahu bahwa Imam Khomeini mengatakan bahwa ini tidak mungkin terjadi pada kami. Kenapa? Karena kalau kalian memboikot kami, mengembargo kami, ketahuilah kami adalah anak-anak Ramadan yang sudah dilatih untuk lapar. Dan kalau kalian memerangi kami, ya kalian harus tahu kami adalah anak-anak Karbala yang tidak akan pernah lari sampai nyawa kami pun harus kami pertahankan. Ya, jadi jemaah sekalian berbahagia tidak mungkin, dan ini tidak bisa terjadi pada mereka. Jadi kesimpulannya mereka datang berperan di sana untuk dunia dan karenanya takut mati. Faqala lahumullahu, apa kata Allah? Allah berfirman berkata kepada mereka, mutu matilah kalian. Ya. Summa ahyahum, kemudian Allah membiarkan hidup mereka. Jadi kata-kata Allah membiarkan hidup mereka di sini artinya bahwa tidak semuanya nanti Israel di sana mati, tetapi banyak yang keluar, dan itu artinya Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyaksikan mukjizat itu. Tinggal pilihannya apakah mereka ikut atau tidak. Inilah mukjizat terbesar terakhir nanti akan datang ketika mereka keluar dari sana dan Imam Zaman akan datang. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakin aktsaran nasi la yashkurun. Apa kata Allah? Sungguhnya Allah itu benar-benar memiliki fadl. Jadi, kalau Bapak Ibu perhatikan ini kata-kata fadl yang saya lingkar itu, di mana-mana ada kata-kata fadl itu berbicara tentang imamah. Di mana-mana bicara tentang fadl pasti imamah. Ketika berbicara misalnya tentang tentang, coba kita lihat sini surat Al-Maidah. Surat 5. Ayat 54. Ini 54 bersambung dengan 55 Pak Bu ya. 55 itu adalah ayat wilayah. Ayat 56 berbicara tentang Hizbullah. Kita baca dari atas. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, may yartadda minkum an dinihi. Siapa di antara kalian yartadda? Ya, kata yartadda itu bisa secara zahir artinya murtad, tapi bisa juga bermakna tidak mengurusi agama lagi. Dan ini yang terjadi pada negara-negara Arab di Timur Tengah. Tidak ada lagi yang mau mengurusi Palestina, Bapak sekalian. Yang ada adalah mereka rame-rame memperbaiki hubungan dengan Israel, normalisasi. Ya. Bapak sekalian tahu kenapa kenapa Hamas menyerang Israel kemarin tanggal 7. Karena bulan November nantinya Saudi dengan Israel akan melakukan normalisasi. Kan sudah berlaku dengan Bahrain. Normalisasi dengan Bahrain sudah terjadi. Normalisasi dengan UAE juga sudah berhasil, kan begitu. Ya. Dan ini akan terjadi normalisasi dengan Saudi. Apa konsekuensi daripada normalisasi dengan Saudi? Saudi kan adalah merupakan kiblatnya orang Islam, paling tidak Islam yang mayoritas ya. Seperti mana kalau salat di mana-mana sekarang salat mirip dengan di Saudi kan? Ini di mana-mana kalau imam sekarang membaca Quran itu mirip-mirip suaranya dengan imam Masjidil Haram kalau dia di depan. Ya. Yang irama-irama bayat seperti iramanya Ustaz kita Ustaz Safi itu sudah jarang sekarang gitu. Kebanyakan irama muratal itu ya. Gitu. Nah, yang gaya-gaya itu gaya-gaya iya betul kayak gitu-gitu. Itu coba dengarkan masjid kita sekarang. Semuanya ikut di situ. Nah, artinya apa? Mereka telah berhasil melihat secara psikososial bahwasanya kalau Saudi A semuanya A, Saudi B semuanya B. Maka kalau Saudi memperbaiki atau menormalisasi hubungan Israel, pasti semuanya akan ikut. Sangat mungkin termasuk kita di Asia Tenggara. Ya. Nah, maka kemudian Hamas melakukan serangan mendahului ini. Apa yang terjadi kira-kira kemudian? Berani tidak Saudi sekarang membangun normalisasi dengan Israel dalam kondisi babak belur seperti sekarang ini? Oh, nggak berani, pasti dicaci maki lah itu Raja Salman tuh. Ya. Artinya apa? Jelas sekalian serangan ini berhasil membuyarkan sebuah skenario yang sangat besar ini. Nah, jadi kita lihat lagi. Mayyartadda minkum an dini. Siapa di antara kalian yang irtadda minkum? Irtadda itu mundur, apati. Ya. Siapa di antara kalian yang yartadda itu kan mundur sebetulnya. Tidak mau peduli lagi. Andini tentang agamanya, apa yang kata Allah? Fasaufa ya'tillahu biqaumin, pasti Allah akan mendatangkan satu kaum. Dan ini yang terjadi sekarang dengan datangnya Iran. Karena ada kata-kata ya'tillahu biqaumin.
Dan kata-kata kaum ini yang digunakan Nabi ketika ada yang bertanya tentang ayat ini. Kaum siapa itu ya Rasulullah? Karena ini beberapa kali muncul ayatnya seperti ini. Lalu kemudian Nabi menaikkan tangannya di atas pundak Salman. Ya. Dan dia katakan, min qaumi Salman. Ditambah dengan, ini hadisnya sangat terkenal, ditambah dengan kata-kata, seandainya iman itu ada di bintang Suraya, maka kaumnya Salman akan menggapainya. Kan begitu. Ini beberapa kali ayat ini muncul. Karena dikatakan di sini, mayyartadda minkum an dinihi, siapa di antara kalian yang tidak mengurusi agamanya lagi, fasaufa yatillahu biqaumin, Allah akan mendatangkan satu kaum. Ya. Apa ciri-ciri kaum ini? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka karena mereka juga cinta kepada Allah. Dan ayat ini juga ada dalam hadis ketika sesaat sebelum bendera perang Khaybar diberikan kepada Imam. Ini kata-kata ini muncul. Ya. Jadi setelah hari pertama kalah dipimpin oleh sahabat dan sebagainya. Lalu kemudian hari keempat, hari ketiga selesai, sorenya Nabi mengatakan, besok saya akan serahkan bendera perang ini, bendera Khaybar ini kepada seseorang ya yang Allah cinta kepadanya dan dia juga cinta kepada Allah. Kan itu kata-kata di situ. Ini termuat di dalam hadis-hadis yang terkenal masyhur. Ya. Tapi Nabi tidak menyebutkan namanya kan begitu. Sehingga semua orang merasa berharap kan begitu. Oh, mudah-mudahan saya besok ditunjukin. Sehingga pagi-pagi besok sudah pada berkumpul tuh setelah selesai sholat. Berkumpullah di sekitar Nabi sambil menunggu untuk ditunjukkan. Nabi katakan besok. Setelah berkumpul semuanya, Nabi kemudian duduk seperti ini. Tiba-tiba kata-kata yang muncul bukan tunjuk siapa, tapi dia bertanya, mana Ali? Gitu. Yang lain mengatakan tidak ada ya Rasulullah, lagi sakit mata. Nabi mengatakan coba panggilkan. Obati matanya, lalu diberikan bendera itu. Persis sama dengan ini. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Sallu ala Nabi wa ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajib. Itu satu. Yang kedua, azillatin alal mu'min. Coba lihat. Dia bersikap lemah lembut, merendah kepada orang mukmin. Kata-kata azillah itu merendah. Kepada orang mukmin tidak pernah membanggakan dirinya, tidak pernah menganggap dia lebih daripada yang lain. Azillatin alal mu'min. Yang ketiga, aizzatin alal kafirin. Tetapi sangat keras prinsipnya menghadapi para pelaku kejahatan al-kafirin. Itu jelas sekali Pak samarnya, mananya. Aizzah itu artinya mempertahankan izzah, harga diri, maruah. Dia menunjukkan maruah, menunjukkan harga diri, menunjukkan confidence yang sangat tinggi kuat alal kafir terhadap orang kafir. Kata kafir di sini yang melakukan kejahatan seperti yang terjadi sekarang di Timur Tengah. Yujahiduna fi sabilillah. Dan kaum ini adalah seluruh totalitas hidupnya adalah berjuang di jalan Allah. Satu-satunya negara Bapak Ibu sekalian yang menjadikan negaranya itu sebagai wahana perjuangan di jalan Allah hanya Iran. Tidak ada satu negara di dunia yang mendedikasikan negaranya untuk membela orang Islam kecuali Iran. Kalau negara kita, termasuk kita di Indonesia, ya kita bikin negara untuk kemaslahatan masyarakat kita, rakyat kita, kan begitu sekalian. Kita lebih dahulu mengurusi negara kita sejahtera. Tapi Iran tidak sekalian. Kalau berdasarkan kesejahteraan, Iran itu tidak pantas membantu Syria, Palestina, dan sebagainya. Kenapa? Negaranya sendiri kesulitan. Tapi luar biasa, Bapak sekalian. Cobalah lihat di dunia ini. Ada tidak panglima tentara tertinggi yang dibunuh kecuali Iran punya? Tidak pernah kedengaran, Pak, ada panglima dibunuh kecuali Iran. Ya, panglima tertingginya, Sulaimani. Tidak ada, Bapak sekalian. Kan itu menunjukkan bahwa Sulaimani atau Rahbar ataupun tentara Iran mendedikasikan dirinya untuk yujahidu fi sabilillah. Yang terakhir, wala yakhafuna laumata laim, dan tidak pernah takut terhadap celaan orang-orang mencelah. Disebut kafir lah, disebut sesat lah, disebut macam-macam. Coba lihat ayat itu. Disebut kafir, disebut sesat,
Pokoknya semua istilah-istilah itu ada. Tetapi apa? Mereka tetap jalan. Mereka tidak pernah meladeni semuanya itu sehingga waktunya habis untuk menjawab tuduhan-tuduhan palsu seperti itu. La yakhafuna laumata laim. Tidak pernah takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Dan ini yang terjadi pada Ahlul Bait di seluruh dunia. Disebut apapun tetap mereka jalan, tidak berhenti. Nah, sekarang kita bicara tadi kan fadl. Coba lihat terakhirnya. Dzalika fadlullah. Kan kita katakan kalau fadl itu baru bicara tentang imam. Ini bicara tentang Imam Ali tadi. Dzalika fadlullah, itulah karunia Allah. Yu'tihi mayasya, Allah berikan kepadanya. Dan Allah tadi lihat, Bapak lihat tadinya di dalam ayat yang kita baca. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi. Dan itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada manusia. Walakinna, akan tetapi sayangnya aksara nasi la yashkurun. Banyak manusia yang tidak bersyukur. Coba kalau manusia bersyukur dengan berdiri di belakang Palestina, Hamas, Iran. Tamatlah riwayatnya negara-negara yang selama beratus-ratus tahun kerjanya hanya menghisap negara kecil, mengeksploitasi, menjajah, mengkolonisasi, mengadu domba dan sebagainya. Tamatlah riwayatnya Pak Besar. Allah mengatakan di situ, walakin aksaran nas, sayangnya akan tetapi kebanyakan manusia la yashkurun, tidak bersyukur. Mensyukuri apa? Menerima tadi zu fadlin ini, karunia sangat besar. Jadi sama tadi dengan surat surat Al-Maidah. Dzalika fadlullah yu'tihi mayasya wallahu wasi'un alim. Ayat berikutnya 55 baru berbicara tentang wilayah. Inna mawaliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yutunaz zakah wa hum raqiun. Ayat ini berbicara tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ketika mengeluarkan cincinnya di masjid. Baru ayat berikutnya, wa may yatawallallah, ayat 56. Siapa yang berwilayah, yatawalla berwilayah. Siapa yang berwilayah kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, walladzina amanu, dan orang beriman. Tadi di atas Allah, Rasul, dan orang beriman tadi Sayyidina Ali yang dimaksud. Fa inna, maka sungguhnya hizballah, itulah hizbullah. Jadi disebut hizbullah tadi di atas adalah kaum yang Allah cinta kepadanya karena mereka cinta kepada Allah. Yang bersikap lemah lembut kepada sesama orang beriman. Yang menunjukkan marwahnya kepada orang yang melakukan kejahatan. Yang tidak pernah takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Ya. Itulah hizbullah. Dan apa kata Allah? Fa inna hizballahi humul ghalibun. Sungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang akan menang. Bapak Ibu jemaah sekalian, sebelum Hamas, sebelum itu adalah Hizbullah telah berdiri di Lebanon. Ya. Dan sampai sekarang, sejak Hizbullah ada di sana, boleh dikatakan pemimpin-pemimpin Israel tidak pernah lagi tidur nyenyak. Karena bagaimana mungkin bisa tidur nyenyak kalau mengalahkan organisasi saja tidak bisa, bagaimana kalau negara? Hizbullah itu bukan negara, cuma organisasi saja. Ya. Jadi Hizbullah itu cuma organisasi saja, jemaah sekalian. Sama dengan di Indonesia ada Muhammadiyah, NU, itu kan organisasi kayak gitu aja. Ya. Tetapi mereka sekarang tidak bisa tidur nyenyak. Kalau Bapak Ibu sekalian rajin mengikuti berita-berita dari Timur Tengah, itu di sebelah, di bagian utara sekarang Israel yang berbatasan dengan Lebanon Selatan, itu sudah beberapa kampung yang telah dikosongkan. Apa sebabnya? Karena fasilitas-fasilitas Israel yang akan mengintai Lebanon Selatan itu sudah dirusak, sudah ditembak oleh para sniper daripada Hizbullah. Ya. Jadi sederhana cara berpikirnya Hizbullah. Sniper itu nembakin itu apa namanya? Yang alat-alat pengintai itu ya. Setelah itu menembaki tank-tank mereka, dan sekarang sudah berapa tank hancur di sana, sudah berapa tentara Israel. Kalau Bapak Ibu sekalian rajin nontonnya, selalu jadi tonton televisi kita sampai Israel tentang Tribun itu diperlihatkan di situ bagaimana tentara Israel ditembak satu-satu di sana. Setelah muncul tembak lagi, ada muncul tembak lagi. Iya. Kayak main game aja mereka tuh. Ya, kalau kita lihat. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kalau dia benar-benar berkonsentrasi menghadapi Hizbullah, berarti telah membuka dua front. Dan ini adalah fatal bagi Israel.
fatal bagi Israel. Jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian, mereka tidak akan berani melakukan itu. Kenapa? Karena yang dilawan sekarang bukan orang mencari hidup, tapi orang mencari mati. Ya, mati mulia. Maka Allah mengatakan fa inna hizballahi humul ghalibun. Hizbullah itulah yang akan menang. Ini Allah bilang begini Pak Ustaz. Jadi kalau ada yang bertanya gimana akhir daripada perang ini? Berdasarkan profesi Al-Quran, nubuat Al-Quran, ya pasti Hizbullah menang, kata ayat ini. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Sungguhnya Hizbullah itulah yang akan menang. Jadi kita kembali tadi, walakin aksara nasi la yashkurun. Ini adalah contoh-contoh bagaimana saudara-saudara kita di Gaza itu diperlakukan sedemikian rupa oleh Israel dan mereka hanya bisa melawan dengan cara seperti ini tadinya. Waqatiluna, baru kemudian Allah mengatakan waqatilu fi sabilillah. Muncullah kata kerja perintah, qatilu, perangilah di jalan Allah. Jadi berperanglah di jalan Allah. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita wajibnya berperang di jalan Allah. Bagaimana dengan kita yang ada di Indonesia di mana-mana? Ya kita tentu tidak wajib berperang karena kita tidak diperangi. Tetapi wajib mendukung orang-orang yang mempertahankan hak-hak mereka, tanah-tanah mereka. Dimanapun juga begitu, tanpa melihat negara atau bangsa. Ketika polisi Indonesia kemarin menghadapi orang yang menuntut kampung halamannya di Rempang di sebelah sini, Batam, ya semua kita mendukungnya penduduk Rempang itu. Kenapa? Karena kan tanahnya mereka pertahankan. Ya. Walaupun niatnya pemerintah Indonesia untuk memberikan investasi kan begitu Pak ceritanya. Ya, tapi kalau tanahnya orang mau diambil siapa? Siapa mau diambil? Ya. Boleh-boleh saja tapi harus ganti rugi dulu, dibikinkan rumah yang bagus. Tapi kalau tiba-tiba diambil begitu saja, gimana kalau sudah diserahkan tanahnya ternyata pemerintah nanti tidak bangun rumah, gimana mereka? Gimana mau tinggal? Ya. Artinya bahwa kita sendiri orang Indonesia ini ya tidak setuju dengan tindakan polisi yang menghadapi rakyatnya sendiri, pada rakyatnya nih Pak Ustaz, yang hanya mempertahankan kampung halamannya. Ya apalagi kalau Israel yang membunuh rakyat orang lain Pak Ustaz. Ya. Jadi dengan demikian ini adalah sesuatu yang sifatnya manusiawi. Maka Allah mengatakan waqatilu fisabilillah, artinya dukunglah orang-orang bagi kita yang sedang tidak berada di situ, orang-orang yang mempertahankan hak-hak mereka. Wa'lamu, dan ketahuilah annallahu samiun alim, Allah mendengar kita semua. Jadi Allah mendengarkan bisikan benak kita, di mana kita berpihak. Alim, Allah tahu, walaupun kita tidak mengucapkan kata-kata, walaupun kita tidak bersikap, tapi Allah tahu di mana kita berada, posisi kita di mana. Makanya atas dasar ayat inilah Nabi bersabda, kalau berkaitan dengan kemungkaran, kita harus mencegahnya dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan tangan, yang dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan lisan pun yang paling minimal adalah hati. Ya, hadisnya mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi ala wa hiya ad'aful iman. Kan begitu bunyi hadisnya Pak Ustaz. Siapa saja di antara kalian yang menyaksikan kemungkaran, apa itu kemungkaran? Ya, perampasan terhadap hak orang lain, itu kemungkaran namanya Pak Ustaz. Ya, makanya dalam agama dilarang mencuri. Kenapa? Karena mencuri itu artinya mengambil hak orang lain. Kayak begitu Pak Ustaz. Ya. Nah, kalau mencuri perbuatan apa? Satu orang mencuri yang lain dilarang, apalagi satu negara mengambil tanah orang lain. Ya. Nah, siapa yang melihat ini kata Nabi, maka harus menghentikannya dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan tangannya, ya dengan lisannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, ya minimal dengan hati. Jadi berdasarkan ayat ini, minimal hati kita kalau kita tidak mampu dengan tangan dan lisan. Dan Nabi mengatakan itulah selemah-lemah iman. Wahiyya adaful iman. Jadi saya kira Pak Ustaz, Al-Quran ini sejalan dengan hadis-hadis Nabi tadi. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, bagi kita yang tidak langsung terdampak dengan kasus seperti ini, ya minimal kita bisa membantu mereka. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasanah. Jadi siapa saja yang membantu saudara-saudaranya atau siapa saja di dunia ini yang sedang berjuang mempertahankan hak-hak mereka, nyawa mereka, kehidupan mereka, milik mereka, maka kita harus bantu. Dan siapa saja yang membantu mereka, pada dasarnya meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik.
Dan Allah berjanji, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa saja yang meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu ada'afan katsiratan. Maka Allah pasti akan melipat gandakannya dengan lipatan yang banyak. Kalau lipat ganda itu kan cuma 2 kali ya. Tapi ada kata-kata ada'afan katsiratan. Berarti bukan hanya 2 kali, tapi berganda-ganda, berlipat-lipat ganda. Jadi fayudha'ifahu lahu ada'afan katsiratan. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah lah yang punya otoritas untuk menyempitkan dan melapangkan rezeki kita. Artinya Allah yang mengatakan bahwa kalau kamu lapangkan hati kamu membantu orang yang kesulitan seperti sekarang di Gaza, maka jemaah sekalian berbahagia, Allah juga akan melapangkan hati kalian. Siapa menyempitkannya, artinya tidak membantu, maka Allah juga akan menyempitkan kehidupan orang itu. Maka jemaah sekalian berbahagia, kita kasusnya dengan teman-teman kita di Gaza ini, ya kalau kita tidak bisa secara tangan, karena mungkin kita berada di suatu negara yang tidak memungkinkan kita seperti itu, kita harus menghormati juga aturan negara kita, yang minimal dengan lisan kita. Kalau lisan kita juga dilarang, ya minimal dengan hati kita. Dan kita buktikan hati kita dengan tadi minimal membantu mereka dengan dengan apa yang kita miliki, harta benda kita, dan itu artinya membantu mereka. Alasan paling penting bagi kita adalah kemanusiaan. Kalau tidak memungkinkan kita menolong mereka atas dasar agama, maka kita menolong mereka atas dasar kemanusiaan, karena kemanusiaan juga adalah merupakan bagian daripada wilayah keagamaan. Wa ilaihi turja'un, dan Allah mengatakan, ingat, siapapun kalian, kalau kalian hari ini menjadi penonton kematian demi kematian di Gaza, maka ketahuilah suatu saat kalian pun akan menjadi bagian daripada kematian itu. Apa sebabnya? Siapa saja kita, dimanapun kita tinggal, di negara yang paling aman sekalipun, semuanya kita pasti akan dapat giliran untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi turja'un, kepadanya lah kita akan dikembalikan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, tinggal 2 saja pilihan. Apakah kita kembali kepada Allah dengan beban yang berat, beban tanggung jawab dan yang banyak dosanya, ataukah kita kembali kepada Allah dengan beban yang ringan, atau dengan kata lain dengan dosa yang hampir tidak ada. Jemaah sekalian berbahagia, inilah pilihan kita. Karena siapapun di antara kita pasti akan kembali ke sana. Tanpa kecuali, tidak ada di antara kita yang dikecualikan, termasuk Al-Fakir sendiri. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau bermanfaat itu semuanya dari Allah SWT. Kalau ada kesalahan dan kekhilafannya, itu adalah dari kesalahan dan kehilafan Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan dan jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mikrofonnya Pak Nur, mikrofonnya dimatikan aja Pak. Nanti masuk di sini. Ya, nanti masuk di sini. Ini lumayan sensitif. Cerahan keindahan di sebalik terselitnya tiba-tiba konflik pasal isteri Nabi, kemudian muncul kata masculine bukan feminine dalam tiga-tiga persis seperti bagaimana kita harus menanggapi topik urusan nikah tadi dengan anak dan sebagainya, kemudian terselit 238 dan 239 supaya kita bertambah lihat kemanisan dari Allah menyelitkan tersirat dan tersirat. Jadi Bapak Ibu saya sebagai pertanyaan tentang maskulinitas, maskulin. Bapak Ibu perhatikan bahwa di ayat 238 itu perintahnya adalah maskulin kepada laki-laki. Kalau dilihat secara bahasa ya, hafizu itu adalah perintah umum menggunakan bentuk maskulin, bentuk laki-laki. Hafizu ala salawat was salatil wusta. Peliharalah salat kalian dan selawat kalian, selawat dan salat kalian. Terutama salat tengah. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah semata-mata karena Allah dalam keadaan kunut atau berdoa.
Jadi ini adalah kalau kita lihat adalah maskulin. Seperti juga kalau kita lihat di dalam surat 3333. Di atas itu adalah bentuk feminin. Di atas itu feminin. Bentuknya adalah kunna-kunna. Jadi Bapak Ibu sekalian yang pernah belajar bahasa Arab, itu bisa melihat surat Al-Ahzab. Ya. Kalau kita lihat di atas itu, wa karna fi buyutikunna. Kata kunna itu artinya kalian para perempuan. Karena ini adalah bagian atas ini berbicara secara khusus untuk istri-istri Nabi. Kan berarti adalah perempuan. Secara khusus perempuan, artinya tidak ada laki-laki di sana. Maka muncul kata buyutikunna. Kunna itu kan untuk laki-laki, untuk perempuan. Jadi fi buyutikunna. Wala tabarrajna, tabarrajna itu adalah perempuan. Wala tabarrajna, kalau laki-laki wala tabarraju kan gitu. Tapi tidak mungkin laki-laki bersolek ya. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian bersolek, berhias seperti wanita-wanita jahiliyah dulu. Pertanyaan apa yang maksud bersolek di sini seperti wanita jahiliyah dulu? Nah, perlu kita sampaikan Pak sekalian, pada zaman jahiliyah wanita itu dijadikan sebagai pemantik peperangan. Kan itu yang namanya masyarakat Timur Tengah kan sangat maskulin, sangat apa? Patriarki. Patriark. Sangat laki-laki ya. Maka kalau terjadi perang, supaya para laki-laki keluar berperang, itu perempuan disuruh sebagai apa namanya? Sebagai apa? Iya. Oh iya, apa? Motivasi, betul. Itu perempuan itu keluar, Pak. Ya. Kalau mengatakan kalian ini bukan laki-laki kamu gitu. Kalau tidak berani keluar disebut bukan laki-laki kamu gitu. Kan laki-laki kalau perempuan menyebutnya bukan laki-laki pasti malu lah Pak, kamu gitu. Tapi keluar. Ini perempuan. Kalau perempuan mengatakan kepada laki-laki kalian bukan laki-laki, oh malu lah Pak sekalian. Perempuan. Iya. Diperlukan. Dan ini terjadi beneran Pak pada zaman Nabi, artinya di zaman jahiliyah. Nah, artinya Nabi belum merubah semuanya kan gitu. Belum selesai. Siapa yang dipakai pada saat itu? Pasti Bapak Ibu kenal semua nama ini. Hindun. Ya. Jadi supaya perang di Uhud itu sangat besar dan semua terlibat itu Hindun. Jadi Hindun itu terlibat langsung di sana. Ya. Bersemangat itu. Bayangkan Pak, kalau seorang Hindun saja turun berperang, gimana dengan orang-orang kafir jahiliyah tidak ikut? Hindun aja ikut. Luar biasa. Bahkan Hindun memperlihatkan kepada mereka ketika Sayyidina Hamzah dibunuh, dia minta dibelek dadanya dikeluarkan baru dikunyah. Coba. Pasti kan berpengaruh. Bayangkan Pak sekalian. Perempuan aja bisa berdarah-darah tangannya gini memegang jantungnya musuhnya. Ya. Nah, ini dia jelas kayak serbagnya. Dan memang benar, artinya di Uhud itu kan lumayan terintimidasi sebetulnya. Prajurit Nabi di sana kan sampai Uhud kan kalah di sana. Ya. Luar biasa Mas. Jadi di Uhud itu kalah. Ya. Kenapa? Karena perang Hindun. Dan ini tidak berhenti pada Hindun Bapak. Setelah Nabi wafat itu masih biasa dipakai perempuan juga untuk provokasi peperangan. Ya. Seperti itu. Jadi Al-Quran mengatakan ya seakan-akan, bukan seakan-akan, Allah pasti tahu bahwa nanti ada yang dipakai juga sebagai pemantik peperangan. Kita tahu bahwa perang saudara pertama Jamal namanya itu kan karena pemimpinnya naik onta gitu. Jadi Allah mengatakan wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Baru dikatakan wa aqimnas salata, tetaplah salat, wa atinaz zakat, tetaplah mengeluarkan zakat, wa ati'na Allah wa rasulah, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Semuanya itu adalah bentuk perempuan. Ati'na itu semua bentuk perempuan. Nah, setelah sampai di situ tiba-tiba berubah menjadi innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Tiba-tiba berubah menjadi kata-kata innama yuridullahu liyudhiba ankum. Kunna berubah jadi kum. Ya. Jadi ini kan dari sini dengan gampang kita lihat bahwa ada perubahan mukhatab namanya.
Mukhatab di atas adalah khusus untuk perempuan, mukhatab di bawah adalah dua kemungkinan saja. Kalau tidak laki-laki semuanya, campur laki dan perempuan. Karena dalam kaidah bahasa Arab, kalau menggunakan bentuk laki-laki, bisa dua kemungkinan, laki-laki semua atau campur. Ya. Kalau campur kan menggunakan bentuk laki-laki, assalamualaikum misalnya. Ya. Itu campur. Nah, dan kita lihat hadis-hadis yang berbicara tentang ayat ini adalah campur di sana, laki perempuan. Tapi ada yang berkata, kok bisa dalam satu ayat tiba-tiba berubah berubah mukhatabnya. Mukhatab itu bahasa Arab artinya objek, orang yang diajak berbicara. Di orang kita ajak berbicara namanya mukhatab. Kalau bahasa kitanya di Indonesia atau di Malaysia mungkin atau di Melayu, orang kedua itu namanya mukhatab. Orang yang diajak berbicara. Masa ya tiba-tiba berubah dari perempuan jadi laki-laki, kira-kira gitu. Bisakah ditunjukkan ada ayat yang seperti ini? Ada. Dalam satu ayat bisa terjadi perubahan mukhatab. Di mana kita bisa lihat di surat Yusuf. Di Bapak Ibu bisa lihat surat Yusuf. Ya. Surat Yusuf, surat 12. Surat 12. Di sana kita menemukan ada perubahan mukhatab. Ya. Ya, di ayatnya ini adalah ayat 28. Jadi ayat 28, ayat 29 ya. Coba Bapak perhatikan ayat 29, surat Yusuf. Satu ayat itu tapi di dalamnya tiba-tiba ada perubahan mukhatab. Allah berfirman, Yusuf, a'rid an hadza. Yusuf, jelas-jelas sebutkan itu Yusuf. Wahai Yusuf, a'rid an hadza. Berpalinglah dari kasus ini, nanti tidak usah pikirkan, kamu tidak salah. Terus kemudian wastaghfiri li dzambik. Kalau kita tidak paham ini cerita, kok tiba-tiba Yusuf berubah jadi perempuan? Ya. Wastaghfiri itu kan perempuan. Wastaghfiri itu adalah kata kerja perintah untuk perempuan. Ya. Kalau untuk laki-laki wastaghfir. Ra-nya dia disukun. Ya. Dan tidak ada ya di belakangnya. Ya. Wastaghfir li dzambika, bukan juga ki. Tapi coba kok bisa tiba-tiba berubah ya? Yusuf, arid an hadza. Wastaghfir. Kalau kita lihat kok tiba-tiba Yusuf jadi perempuan ya? Gitu. Nah, jadi ini contoh bahwa dalam satu ayat tiba-tiba berubah mukhatab dari laki-laki jadi perempuan. Ya. Tiba-tiba dikatakan Yusuf arid an hadza wastaghfiri li dzambiki innaki kunta minal khati'in. Nah, jadi di sini kita lihat ada contoh ayat dalam satu ayat jelas-jelas disebutkan pertamanya Yusuf tapi kok tiba-tiba berubah jadi perempuan. Jadi artinya apa? Dalam ayat ini pasti bukan Yusuf yang dibicarakan pada kata-kata wastaghfir li dzambiki. Walaupun tidak disebutkan kata-kata Zulaiha. Kan begitu. Yusuf saja atau dia mengatakan misalnya ya zaujati kan begitu. Harusnya kan Yusuf ataukah setelah itu an hadza zaujati wastaghfir li dzambiki. Kan ini adalah pernyataan dari Al-Aziz, suaminya. Ini kan suaminya Zulaiha. Ya, harusnya kan mengatakan wa zaujati kan begitu. Atau misalnya wamraati kan begitu. Kalau istri kan dalam Al-Qur'an sebenarnya imra'ah. Wamraati atau zaujati misalnya begitu. Tapi tidak begitu bunyinya. Tiba-tiba wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Jadi artinya biasalah dalam satu ayat tiba-tiba terjadi perubahan objek atau mukhatab. Dengan demikian inti daripada pertanyaan Pak Nur tadi adalah perubahan dari feminin ke maskulin di sini ingin mempertegas bahwa di dalam yang disebut dengan keluarga Nabi yang disucikan itu ada laki-laki, ada perempuan. Dan kita semuanya tahu bahwa orang boleh memasukkan siapa saja dalam kategori 3333, bisa memasukkan siapa saja, tapi tidak bisa mengeluarkan 4 orang ini. Tidak ada ahli tafsir manapun yang berani mengeluarkan 4 orang ini. Yang pertama adalah Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah Bunda Fatimah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Yang ketiga adalah Al-Hasan. Yang keempat tidak ada yang bisa mengeluarkannya. Ya.
Artinya orang bisa menambahkan dengan versi mazhabnya masing-masing penafsirannya, tetapi siapapun yang ditambahkan tidak mungkin keluar yang 4 ini. Ya, jadi artinya apa? Di dalam ayat itu tadinya ada yang 4 ini. Lalu bagaimana nanti membuktikan setelah banyak pendapat? Ya, sederhana. Siapa yang konsisten dengan ayat itu, tetap taat kepada Allah, tetap taat kepada Rasulnya, ya tidak keluar dari rumahnya tadi, ya itulah yang apa namanya. Kan tadi ada istri-istri keluar dari rumahnya. Berarti kalau ada istri Nabi keluar dari rumahnya, kan berarti dia melanggar. Ketika dia melanggar, ya tidak dalam kategori suci sesuci-sucinya. Seperti itu Pak sekalian. Dan bisa kita baca lagi ayat-ayat selanjutnya, jadi semuanya menjelaskan kepada kita. Mungkin ada lagi yang lain Pak Ustaz. Oke, Ustaz sampai dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pencerahan dari Ustaz untuk menambahkan lagi ilmu dan juga keyakinan dari kita bahwa berbicara soal apa yang berlaku hari ini, peristiwa peperangan antara yang berlaku di Palestina, Ustaz. Ada yang berpendapat bahwa ini merupakan kejadian-kejadian yang tidak menguntungkan. Artinya dengan lain perkataan ini hanya menimbulkan kesesuaian demi kesesuaian yang sepatutnya tidak berlaku. Namun kita berpendapat bahwa tidak semestinya setiap kejadian-kejadian menyebabkan kematian dan sebagainya itu selamanya itu tidak ada baiknya, tidak ada hikmahnya. Apalagi peristiwa yang berlaku hari ini melibatkan para pejuang-pejuang Islam yang sebahagiannya yang seperti yang kita dimaklumkan bahwa mereka itu adalah di kalangan ada sebahagiannya itu orang hafaz Quran, ahli ibadah dan sebagainya. Apalagi diberikan sokongan di kalangan para ulama-ulama yang kita tahu. Jadi dapat Ustaz terangkan bahwa peristiwa berlakunya peperangan ini antara di Palestina itu dapat Ustaz terangkan apakah hikmahnya yang berlaku itu supaya dapat menjawab dari ada yang berpendapat itu sebenarnya satu tindakan yang salah. Jadi kita inginkan Ustaz berikan pencerahan hikmahnya Bapak semoga kita dapat lebih ini adanya kebenaran di balik. Baik, terima kasih banyak Ustaz dan Ustaz Safidi. Jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian berbahagia, kita sebelum menjawab tadi pertanyaan Ustaz Safidi, kita jawab dengan Al-Quran dulu. Selalu kita Al-Quran dulu. Bagaimana jawaban Al-Quran dengan ini? Nah, mari kita buka surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah 246 dan seterusnya. Jadi kita buka surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Ayatnya 246. Ini sebentar lagi kita ketemu ini, karena sekarang tadi sudah sampai 245. Jadi kita loncat. Tadi sudah sampai 245. Saya nggak tahu begitu indahnya Al-Quran. Tadi berbicara tentang orang, apakah engkau tidak melihat orang keluar dari rumahnya beribu-ribu kan? Tiba-tiba masuk di ayat 246. Dan ini jawaban atas pertanyaan Ustaz kita tadi. Allah berfirman, alam tara. Apakah engkau belum memperhatikan? Ilal mala'i min Bani Israel. Kepada pemuka-pemuka dari Bani Israel. Mimba di Musa setelah Nabi Musa. Jadi artinya kita lihat bahwa apa yang terjadi pada Palestina sekarang, itu sama yang terjadi pada orang Israel dulu ketika mereka dibunuh satu demi satu. Tapi sekarang mereka melakukan kebalikannya. Ya. Jadi alam tara ilal mala'i min Bani Israel, mimba di Musa setelah Musa maksudnya. Jadi apakah engkau tidak perhatikan kepada Bani Israel, pemuka-pemuka Bani Israel setelah Musa? Ketika qalu mereka berkata, linabi lahum kepada nabi yang ada pada mereka pada saat itu. Ada yang mengatakan nabi yang ada pada saat itu adalah Nabi Uzair. Nabi Uzair ini kalau di Nasrani, di perjanjian lama disebut Nabi Ezra. Nabi Uzair. Apa kata para pemuka Bani Israel kepada nabinya? Ingat, kata-kata linabi, berarti nabi. Al-Quran mengatakan nabi berarti nabi beneran. Dia bukan pemimpin biasa. Apa kata-kata mereka kepada nabinya? Iba'ath lana malikan. Iba'ath, pilihkanlah bagi kami malikan, pemimpin.
Ya, kata malikan di sini penguasa, pemimpin, leader. Untuk apa? Nuqatil fisabilillah, agar kami berperang di jalan Allah. Jadi minta dipilihkan pemimpin. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa perjuangan di jalan Allah hanya bisa dimenangkan oleh mereka yang kepemimpinannya dipilih oleh Allah. Maka di sini dikatakan pilihkan bagi kami. Ibu aslana malikan nuqatil fisabilillah. Dia datang kepada nabinya. Kenapa? Karena selama ini pemimpin itu dipilih oleh mereka dan ternyata tidak pernah selesai masalahnya. Selama ini kan mereka menolak waktu samanya Nabi Musa, Harun kan, dan mereka memilih pemimpin sendiri dengan alasan sudahlah tugasnya Nabi itu, sekarang tugas kami. Ternyata mereka menghadapi kehinaan demi kehinaan. Sampai pada tingkat mereka datang kepada nabinya meminta, wahai Nabi, kami sudah berperang terus-menerus dan kami kalah. Kami dihinakan. Maka kami berkesimpulan ini karena kami tidak dipimpin oleh pemimpin yang dipilih oleh Nabi. Sejak zamannya Nabi Musa dulu. Maka iba asalana malikan nuqatil fisabilillah. Apa kata nabinya? Lihat jawabannya Pak Ustaz. Qala, nabinya menjawab, hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Kalau kita bahasakan begini, nabinya mengatakan, saya curiga, saya khawatir kalau nanti saya pilihkan kalian pemimpin untuk memimpin kalian berperang, alla tuqatilu, kalian tidak akan berperang bersamanya. Kenapa nabinya berkata begitu? Berdasarkan pengalaman Nabi Musa memilih Harun. Kan sudah ada pengalaman sebelumnya nih. Nabi Musa jelas-jelas memilih Harun. Tapi mereka justru melemahkan Harun dan memilih Samiri. Maka sekarang inilah yang dibawakan oleh nabinya. Ya, saya khawatir kalau nanti saya sudah memilihkan kamu pemimpin, kamu tidak mau berperang bersama dengan Nabi tersebut. Apa jawaban mereka? Jawaban inilah yang merupakan jawaban Al-Quran terhadap pertanyaan Ustaz Syafi'i tadi. Ya, inilah jawabannya. Qalu, mereka berkata, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Bagaimana mungkin kami tidak berperang di jalan Allah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Bagaimana mungkin kami tidak berperang di jalan Allah, sementara kami telah diusir dari negeri kami, rumah-rumah kami, dan anak-anak kami. Ini salah saja Palestina sekarang. Ya. Jadi berdasarkan ayat ini, kalau orang sudah diusir dari rumah-rumahnya, kampung halamannya, anak-anaknya dipisahkan dari orang tuanya, ditangkap seperti yang terjadi di Palestina, Bapak Ibu tahu, ada lebih 10.000 tawanan Palestina yang ada di penjara-penjara Israel, dan kebanyakan mereka itu masih muda, anak-anak muda yang melempar tentara Israel dengan batu. Kalau pertanian mereka dibulldozer kan? Ya. Para petani ini kalau didoser tanaman pokok-pokoknya kan hanya bisa melawan dengan batu. Ditangkap lagi, dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di sini dikatakan, bagaimana mungkin kami tidak berperang di jalan Allah? Wa qad ukhrijna, dan sungguh kami telah diusir dari negeri kami, wa abna'ina, dan kami dipisahkan dari anak-anak kami. Jadi berdasarkan ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, apabila telah diusir dari kampung halaman mereka sendiri dan ditangkepin anak-anaknya, ya sudah punya alasan untuk berperang berdasarkan ayat ini. Jadi kalau berdasarkan ayat ini justru heran kita kalau Palestina yang tahu Al-Quran tidak berperang, karena ayat ini tertulis dalam Al-Quran. Ya, seperti itu. Jadi itu alasannya. Nah, pertanyaan kita kembali sekarang ke Palestina. Jemaah sekalian berbahagia, kenapa mesti Gaza menyerang duluan? Kata-kata menyerang duluan ini salah, tidak benar. Seandainya mereka dua negara yang terpisah, lalu kemudian Israel tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba negara lain yang bernama Gaza menyerang Israel, itu salah. Gaza kan? Karena berarti telah mengintervensi negara orang, kan begitu sekali. Ya. Tapi ini Gaza bukan negara, Pak. Gaza itu adalah wilayah yang berada di dalam Israel. Kalau Bapak lihat itu, listriknya kan diatur Israel. Mana ada negara listriknya diatur oleh negara lain? Ya. Air diatur oleh Israel. Ya. Semuanya diatur oleh Israel. Ya. Bahkan sekarang perbatasannya juga diatur oleh Israel. Yang menentukan Mesir menutup Rafah atau tidak kan Israel. Ya. Jadi ini adalah sebuah negara yang wilayah yang sangat kecil dan orang dipaksa tinggal di sana
jutaan orang. Ya. Ini lebih tepatnya sebagai penjara raksasa sebetulnya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, apakah kita berhak mengatakan ini wilayah Israel? Sebetulnya terbalik. Israel berada di dalam wilayah Palestina, kan begitu jemaah sekalian. Yang benar adalah Israel itu berada dalam wilayah Palestina. Maka kalau Gaza ada di sana, ya itu negaranya. Lalu kalau Israel ada di sana, itu mengambil negara Palestina. Ketika Israel memegang kontrol terhadap air dan listriknya Gaza, itu menunjukkan bahwa dia telah merampas kontrol itu. Oh gitu, jemaah sekalian. Nah, ketika Israel telah merampas kontrol itu dan mengambil tanah-tanah mereka, apakah berhak kita mengatakan Gaza yang memulai? Salah, jemaah sekalian berbahagia. Cuma berdasarkan ilmu perang, baru pada saat itu Gaza siap lagi, kan gitu. Kayak kita dulu, terutama kami di Indonesia melawan Belanda dulu, tidak bisa setiap saat melawan Belanda Pak, persenjatanya lengkap. Senjata lengkap Pak itu Belanda dulu. Bagaimana caranya pejuang Indonesia dulu? Saya kira di Malaysia juga begitu, di Singapura melawan Inggris dulu, British. Kita di Indonesia kumpul-kumpul dulu orang, kumpul senjata, pakai bambu runci dulu kalau tidak ada senjata. Habis itu tengah malam mengepung posnya Belanda, kan begitu Pak dulu. Cari pos Belanda di situ. Nah, apakah berhak dikatakan, oh itu orang Indonesia kok mendahului menyerang Belanda? Lah kan Belanda ada di negara kita. Tidak bisa dikatakan orang Indonesia mendahului menyerang Belanda. Belanda ada di situ. Cuma baru siap lagi kan. Ya dulu rakyat kan harus dianu dulu tuh. Ibaratnya diprovok dulu tuh. Ya, ayo kita lawan Belanda, masa kita biarkan negara kita diinjak-injak oleh Belanda. Kumpullah lagi orang-orang, jemaah sekalian berbahagia. Setelah berkumpul orang-orang, dilatihlah sedikit strategi perang. Dikasih senjata bambu runcing. Tahu bambu runcing Pak ya? Bambu yang dikasih ujungnya. Karena kan belum punya senjata. Nah, karena bambu runcing kan nggak mungkin Pak dari jarak jauh. Salah satu caranya ketika Belanda merasa tidak ada lagi perlawanan, kan terlena namanya Pak. Tiba-tiba tengah malam mulai nyerang posnya Belanda. Nah, ini bukan mendahului Belanda. Hal yang sama terjadi di Gaza. Jadi bukan Gaza mendahului sebetulnya sekalian. Iya, ini Israel telah mendahului Palestina kapan? Tahun 48. Jadi bukan sekarang. Tahun 48 masuk ke sana. Jadi pernyataan Gaza mendahului Israel ini keliru. Ya kira-kira gitulah jemaah sekalian. Ya, saya kira begitu. Jadi ini adalah kita harus justru heran kalau Gaza tidak melakukan perlawanan, ya, terhadap Israel yang mengambil tanah-tanah mereka dan membunuh anak-anak mereka berdasarkan tadi ayat di sini. Apa nih? Ya, kasih. Sekarang kita pindah ke ke chatroom-nya. Di chatroom ini ada dari Pak Burhan. Pak Burhan ada di sini. Ini Pak Burhan ini adalah chatter, kamu gitu sekalian. Ini adalah perbedaan frontal dengan Pak Nur, kan begitu. Kalau Pak Nur itu penanya lisan, Pak Burhan penanya tulisan. Sedemikian penanya tulisannya sudah ada di depan kita, ini masih tanya tulisan juga. Ya, harusnya tidak boleh begitu. Kirain tadi yang bertanya Pak Rum wajar, Pak Rum bisa di Jakarta. Oke. Baik. Jadi sekarang Pak Burhan bertanya, seorang suami, nah itu ada jawabannya Sinta tuh ke Pak Burhan tuh. Ya. Sinta bilang Pak Burhan sungguh sopan. Kata Sinta, seorang suami yang menceraikan istrinya maka harus diberikan mut'ah sebagai hadiah. Saya kira benar. Maka apa pula yang terjadi sebaliknya? Ya tidak ada tuntutan. Karena biasanya laki-laki kan lebih gampang menyesuaikan diri dengan kehidupan daripada perempuan. Jadi dengan demikian seperti itu. Ya, jadi seandainya misalnya ada perempuan yang menceraikan istrinya, ya, ada perempuan menceraikan suaminya. Jadi kalau ada perempuan menceraikan suaminya, ya tidak perlu membayar mut'ah. Kenapa? Karena otomatis berlaku. Misalnya gini, satu rumah nih, rumah itu kan pada umumnya diusahakan oleh suaminya, katakanlah begitu. Lalu kemudian si istri menceraikan suaminya, kan secara hukum agama otomatis dia harus keluar dari rumah itu, kan begitu Mas. Ya. Kalau istri menceraikan suaminya, otomatis istri keluar dari rumah itu.
Karena menceraikan kan nanti yang memilih untuk tidak bersama lagi, begitu seperti itu. Ya? Kalau di Indonesia bisa, namanya menggugat cerai. Artinya si perempuan datang ke hakim. Itu namanya. Jadi sebetulnya nanti tetap laki-laki yang menceraikan ayahnya, tetapi yang melapor namanya memohon ya. Kalau di Indonesia namanya gugat cerai. Jadi nanti secara hukum tetap suami yang menceraikan istrinya. Tetapi yang menggugat ke pengadilan itu adalah pihak perempuan. Seperti itu. Saya ada soal tentang itu. Ya, silakan. Orang suami mencerai istrinya. Kemudian kita beri hadiah. Ya. Tapi anak ada dengar dari teman saya Singapura. Kalau jadi satu perceraian, si suami kena bayar uang muka. Dia uang muka. Ya sama tadi bahasa pergi. Jadi kira-kira berapa tahun kamu bersama kamu? Jadi kira begitu juga formulir untuk membayar uang muka. Apa ada dan kurang begitu uang muka dibayar pada si istri. Kalau dia sudah menikah dengan seorang perempuan kira-kira 10 tahun, 20 tahun, jadi dikira uang muka itu dalam 20 tahun si kaki pada si istri. Jadi bagaimana ini? Pertama sudah kurang dijelaskan tadi bahwa muta itu sebaiknya ada. Bahkan tadi tanda orang bertakwa, tanda orang musyrik tadi ada. Hakkan alal muttaqin, ayat berikutnya hakkan alal muhsinin, kan begitu Pak tadi. Jadi ada hakkan alal muttaqin, hakkan alal muhsinin. Tentang jumlahnya sampai selama dia berumah tangga itu saya belum dengar ya. Saya 20 tahun maka dikasih 20 tahun ya. Siapa yang ada pengalaman perceraian ini mungkin boleh turun bantu. Iya. Apa itu pembukaan? Kalau uang muta itu uang semacam hadiah tadi, makanya kita sebut kata dengan hadiah. Muta itu adalah semacam uang supaya istri yang diceraikan itu tidak terlunta-lunta ya. Ya, tidak kan kalau seperti tadi kan walaupun banyak wanita kita juga bekerja, tapi kan tidak sedikit tidak bekerja. Secara normal itu majoriti daripada rumah tangga itu yang bekerja suaminya. Yang istri bekerja itu ada juga tapi tidak seberapa. Tetapi ya rata-rata yang punya usaha besar itu kan suami biasanya. Nah, makanya tidak harus itu tadi kalau ada, tetapi jumlahnya seperti 20 tahun tadi kita belum temukan. Karena itu nantinya sebetulnya kalau kita di Indonesia itu nanti pengadilan lah yang mewakili istri untuk memintakan kepada suami yang akan menceraikan istri itu kamu harus kasih uang muta. Berapa nanti didiskusikan dengan hakimnya seperti itu. Tidak harus 20 tahun. Karena tadi berdasarkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan tadi. Bagi yang lapang sesuai dengan kelapangannya, bagi yang sempit dengan kesempitannya juga. Seperti itu. Kalau berdasarkan Al-Quran tadi di ayat-ayat sebelumnya. Dan saya kira kalau di Singapura kalau ada silap tergantung kepada berapa lama kita bersama istri kita. Kalau 50 tahun, nah kalau kita berpisah 50 tahun itu dikira. Jadi hakim yang menentukan berapa. ya. Jadi kita tak ada waktu untuk mencari yang lain lagi. Kita ada. Ya betul. Saya kira beda adalah murni Singapura karena di Indonesia tidak begitu. Ya ini sebetulnya sudah intervensi hukum sipil. Jadi artinya ini bagus juga. Oh ya sipil ya betul. Kalau di ya betul ya seperti tadi. Ini bergantung kalau kita kan bergantung pada kemampuan. Betul. Ya, betul. Ya. Al-Quran sudah menyebutkan tadi bergantung pada kemampuan. Tapi yang mampu tidak boleh juga menyembunyikan kemampuannya sehingga ngasih istri cuma sedikit padahal dia mampu gitu. Ya. Yang kiranya yang belajar tinggi-tinggi dia terima begitu dia
Harusnya kalau agak aman, harusnya nggak trio karena ya. Jadi berdasarkan Al-Quran tadi sudah dengan kemampuan. Tapi itu sudah dicampur adukan. Iya betul. Sudah dicampur aduk antara syariat dengan sipil ya. Tapi kalau ada istilah masih boleh dibicarakan juga. Dimusyawarakan. Ya. Kalau di Indonesia Pak yang memegang posisi paling penting dalam musyawarah itu adalah hakim nantinya. Jadi hakim yang bermusyawarah dengan pihak laki-laki, pihak suami. Gitu. Cuma sekali berbahagia karena ini sudah sangat jauh ya. Jemaah kita di Indonesia juga. Oh iya. Ya baik. Baik. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, marilah kita tutup majelis kita dulu yang ada di sini yang di offline. Ya, kita bisa sampai tengah malam saja. Siap. Ya, saya kalau diskusi insya Allah biar sampai kapanpun. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Teman-teman yang ada di online sana, mohon maaf diskusi kita pada malam hari ini agak cukup lama. Karena memang kita dengan ikhwan kita di Singapura ini cukup lama baru kita kumpul seperti ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.